login. Nah, di sini saya sudah login dengan akun saya sendiri. Kemudian kita tekan download peta per wilayah. Terus kemudian kita cari peta yang mau kita pakai. Nah, di sini saya mau menggunakan Rembang. Nah, ini misalnya, kemudian kita tekan saja. Kemudian skalanya tekan 25.000. Kemudian bisa kita download. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah selesai di-download Rembangnya. Kemudian bisa kita buka di dokumen. Kita pindahkan filenya. Nah, di sini sudah ada uh, di sini tadi sudah kita ekstrak file RAR-nya, kemudian bisa kita buka. Nah, seperti ini bentukannya. Nah, selanjutnya kita bisa buka aplikasi ArcGIS kita. Nah, kemudian kita klik kanan layers, properties. Kita menggunakan yang WGS 49S. Yang kita pakai WGS yang 49. Oke saja, kita apply, lalu tekan OK. Kemudian kita klik kanan layers, kita add data. Upacara 5. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Nah, selanjutnya ya data yang kita masukkan itu, sebentar saya pilih dulu. Nah, di sini sudah saya pilih beberapa. Nah, kemudian kita add saja. Kita tunggu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk mendownload demikian video untuk yang mendownload beta, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Hal gantinya plus M. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk fontnya Times New Roman nih. Dulu aja. Untuk simbolnya kita mau ngubah ke halo, Mas. Halo. Kemudian kita klik OK. Oke. Placement propertiesnya itu
buah dan checklist, kemudian online. Kemudian kita klik OK, semua, kemudian kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk kontur sudah selesai. Selanjutnya, kita sudah bisa unchecklist yang kontur. Ini kemudian kita selanjutnya kita ke jalan. Nah, di sini jalannya bisa kita klik kanan dulu, kita punya attribute table. Nah, selanjutnya kita ingat eh, di sini ada remark yang menunjukkan jenis jalannya. Kita close saja. Kemudian kita klik kanan, properties, agak ngelek ya. Eh, kita ke simbologi dulu, kita ke kategoris. Value fieldnya tadi dia remark, makanya kita buka salah remark. Kemudian kita klik add on values. Nah, di sini ada beberapa jenis jalan, jalan arteri, kolektor, jalan lain, dan jalan lokal setapak. Nah, kita sesuaikan jenis jalannya sesuai dengan RBI. Terus saya ganti dulu. Nah, ini sudah saya ganti jalannya menjadi sesuai dengan simbol RBI dan sesuai dengan warnanya. Kemudian kita klik apply saja. Lalu kita klik OK. Tinggal banget. Kita coba tunjukin kontur dan jalan. Nah, untuk kontur dan jalan sudah selesai. Kita checklist dulu. Sini. Nah, selanjutnya kita beralih ke sungai. Pertama, sama seperti tadi, maaf, sungai tadi, kita klik kanan dulu, kemudian kita connect to table. Nah, kita harus lihat di mana sesuai dengan simbol RBI-nya. Hmm, remark ya. Sebentar. Mohon maaf, kita unchecklist dulu. Nah, sekarang kita lihat sungai. Kita checklist dulu sungainya. Nah, di sini sungai. Kita bisa klik di sini. Kita bisa kasih ketebalan satu dengan warna lapis lazuli. Kemudian kita klik oke. Nah, di sini sudah selesai sungai. Nah, kita sudah selesai dengan em, yang berhubungan dengan garis. Nah, kita bisa checklist lagi. Kita urusin. Nah, selanjutnya akan beralih ke administrasi. Kita checklist dulu. Nah, kita klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, di sini saya akan memilih artinya memilih desa. Misalnya saya memilih Rubuh. Rubuh. Kita klik kanan saja, kemudian kita zoom, zoom to selected. Sininya muncul. Nah, ini dia. Nah, jadi desa yang mau kita pilih itu akan terselect dengan otomatis. Selanjutnya, selanjutnya kita klik kanan, kemudian kita klik data, ekspor data, kita akan mengekspor datanya. Untuk filenya itu kita buat di acara 5 dengan nama desa, desa apa?
desa Brubuh ya, Brubuh kalau nggak salah. Brubuh. Dan formatnya jangan lupa kita save file, kita save. Kemudian oke aja, dan yes. Nah, di sini sudah ada otomatis ya desa Brubuh. Coba kita cek, kita cek. Kemudian kita coba lihat. Nah, otomatis desa yang kita upload sudah terpilih. Selanjutnya kita cek dulu tadi administrasi desanya. Kemudian kita klik field selected. Nah, selanjutnya kita kita akan mengklik ya. Istilahnya kita klik aja geoprocessing, kita klik clip. Pertama kita klik agree kebun terhadap sebelum sebentar. Jadi klik featuresnya itu terhadap desa Brubu. Nah, gue kita akan sesuaikan si bahasanya. Kita ganti jadi kebun ya. Kebun klik stepnya, terus kemudian kita save, kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada kebunnya. Nah, kita lakukan hal yang sama juga untuk yang lainnya. Kita bisa klik di prosesi, klik. Selanjutnya kita ladang terhadap desa Brubu. Kemudian ladang, klik save, kita klik. Nah, kita lakukan semua untuk ladang, sawah, non agri alang, dan permukiman. Sebentar saya ganti dulu. Nah, selanjutnya setelah semua sudah ada klipnya, kita bisa mengganti warnanya ya. Misalnya permukiman klip, kita pilih aja. Sosial, visual budaya, kemudian outline-nya, color, oke. Untuk semaknya, semak belukar. Kemudian kalian juga no color, kita oke saja. Kemudian untuk sawah juga kita outline juga tidak ada ya. Ladang, oke. Kemudian ke kebun,
Sudah semua ya. Nah, setelah seperti ini, ya kita ke desa berhubungnya. Jadi kemudian simbol lainnya itu batas kelurahan desa. Kemudian oke, sini outline colornya, no color, eh, lihat ya, warna color, soalnya lagi warna, color sini no color, sini simbolnya untuk dia cancel dulu. Oh, maaf. Nah, kalian bisa kita ganti dia dulu saja, ya Bu. Nah, nah, ini sudah kita atur supaya bentuknya seperti ini dan warnanya seperti ini. Kita klik OK saja. Nah, maka akan muncul batas desa. Selanjutnya, kita masuk ke batas administrasi desa. Kemudian, simbol. Hmm, Kita ke ini kita fill colornya kita ganti jadi no color. Kemudian outline colornya, warnanya batas keluar bisa. Jadi ini dia warna putih. Kemudian kita klik OK, OK, OK. Ini akan jadi seperti ini. Berikutnya, nah selanjutnya untuk administrasi desa kita akan melakukan labeling. Nah, kita klik kanan ke properties, labels, cek dulu semua aja. Ini kita ganti jadi nama B, nama BJ, kemudian terus areal ini kita ganti jadi times, kita ganti jadi 10, kemudian simbol masih kita ganti halo, oke, oke, placement propertiesnya di remove ticket, eh, oke, ini stylenya semua oke, kita klik apply, kemudian kita klik oke. Nah, sekarang semua daerah mempunyai namanya masing-masing. Nah, untuk
administrasi dan desa bisa kita naikkan ke atas dulu. Belum kayak bisa kita naikkan aja. Nah, kalau mau melihat jalan, kontur, ke jalan dan sungai seperti ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan insert, insert, insert data frame, dan data frame. Kemudian kita atur dulu sesuai sama. Nah, berapa sih, Pak? Selanjutnya, maaf, selanjutnya kita klik kanan new data frame, kita add data, SR Provinsi Indonesia, kita add. Nah, sudah muncul, kita fokuskan ke daerah yang kita pakai. Nah, kita buka layers. Tadi mana? Hmm, ini kita copy, ya di data frame kita paste layers. Dan sini dia, kita sini beda. Kita ganti dulu warna pink ya. Oke, kita selanjutnya kita akan mengganti batas administrasi Indonesia. Kita klik kanan saja, klik dua kali aja Indonesia Pro. Kemudian kita edit simbol. Ya, untuk outline, batas provinsi kita oke kan. Kemudian kita oke aja. Sudah benar ya, tapi aja. Kita klik. Batas provinsinya sudah berubah sesuai dengan RBI. Selanjutnya, selanjutnya kita klik kanan pada Indonesia Crop Properties. Kita akan memberikan label pada setiap masing-masing provinsi. Kita checklist dulu. Kemudian label fieldnya provinsi ya, label provinsi. Expressionnya ada di Times New Roman. Fontnya dulu, kita ganti halo dulu. Masnya kita ganti jadi halo. Oke. Placement propertiesnya remove duplicate labels. Oke, kita apply. Nah, di sini setiap provinsi sudah memiliki namanya masing-masing. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya untuk memberikan warna pada laut, kita klik saja di luarnya. Kemudian data frame properties. Nah, selanjutnya kita frame backgroundnya, kita ganti jadi create blue. Colornya kita ganti yang lebih gelap daripada lapis lazuli, jadi ultra blue. Kita apply aja, kemudian kita klik OK. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sebentar, kok masih ada warna. Selanjutnya, nah ini sudah selesai. Setelah bisa kita klik layout view. Nah, karena formatnya belum sesuai, kita bisa klik kanan di luar. Sebentar ya, masih ada yang salah. Ini harus tunjukin. Nah, kita buka layout view. Kita klik kanan luar, ke backend print setup. Later kita ganti jadi A3, brand orientasinya landscape. Kita oke aja. Kita jadi seperti ini. Nah, nggak mau ya. Nah, sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap layouting. Nah, selanjutnya di video kali ini saya akan membuat layout untuk peta yang sudah sebelumnya kita buat. Nah, pertama kita sudah menyiapkan peta dengan grid dan koordinat yang sesuai dengan peta dan sudah menyiapkan layout berupa dari rectangle yang sesuai untuk layoutnya yang sudah disiapkan untuk layoutnya di peta ini. Nah, untuk kesesuaian layoutnya sendiri sudah bisa dilihat untuk sebelah kiri itu ada 2 cm, kemudian untuk kembali ke dalamnya ada 1 cm, dan untuk tepi sisi atas bawah dan kanan itu ada 1 cm. Nah, selanjutnya kita klik insert, kemudian kita picture, kita masukkan logo UPN, lalu kita klik open. Nah, kita sesuaikan logo UPN-nya. Nah, di sini saya sudah menyesuaikan logo UPN. Usahakan logo UPN berada di tengah-tengah dari layoutnya. Nah, selanjutnya kita klik text, kita klik text, kemudian kita menyeleksi di bebas saja. Nah, di sini saya sudah langsung membuat juru apa keterangannya. Kita usahakan sesuai sama di tengah dengan font Times New Roman dengan ukuran 10 dan bold. Kemudian kita buat teks lagi. Teks selanjutnya berfungsi untuk sebentar. Nah, selanjutnya teksnya selanjutnya ini saya buat untuk eh, jenis petanya. Di sini fokus peta saya itu adalah peta penggunaan lahan. Saya kita fontnya itu 12 dengan Times New Roman. Nah, di bawahnya saya buat teks yaitu daerahnya dengan font yang lebih kecil yaitu 8. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pengubahan fontnya. Pertama kita klik 2 kali fontnya ini. Nah, di change simbol ini kita bisa memilih warna font, jenis font, dan
ukuran fontnya. Nah, kita klik saja oke. Lalu, pada di sini kita juga bisa membuatnya dia rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri kanan. Kalau kita klik aja oke. Nah, selanjutnya kita membuat eh, lambang utara dengan cara insert, kita klik scale north arrow. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang mau kita pilih. Kita menggunakan yang S3 North 3, lalu kita klik OK aja. Nah, begitu caranya. Nah, selanjutnya kita akan membuat skala. Eh, kita membuat utara dengan cara mengubah N-nya menjadi U. Selanjutnya kita klik text. Nah, di sini kita akan membuat skala. Di skala saya di PT ini adalah 1:13.000. Nah, selanjutnya kita buat skala barnya caranya. Dari insert, kita masukin ke scale bar. Kemudian kita pilih scale alternatif scale bar to. Bisa kita buat di properties untuk menggantinya. Di sini number of whereas dindingnya kita ganti jadi edges width. Terus division unitnya kita ganti jadi kilometer. Label posisinya jadi after bar dan labelnya jadi KM. Ini masih Kim, kita ganti. Terus division and first subdivision kita ganti align to bottom of bar-nya align to bottom of bar. Untuk formatnya kita ganti Times New Roman, size-nya 12 saja dengan warna hitam. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat layout kedua itu untuk selanjutnya itu untuk nama kita ini. Cara membuatnya sama seperti tadi dengan cara teks saja yang diubah fontnya dan ukurannya serta rata kiri kanannya, rata tengahnya maksudnya. Selanjutnya, selanjutnya saya akan membuat keterangan cukup bisa saja dari teks peta penggunaan lahan. Kemudian kita ganti kalimatnya menjadi keterangan. Keterangan, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya saya akan membuat lambang legendnya. Kita klik aja insert, legend. Kemudian kita pilih yang jalan ini, jalan LN25, kontur LN25, semua sampai ke administrasi desa. Kemudian kita next. Kemudian size-nya kita ganti jadi 12. Kemudian font-nya Times New Roman. Kita titelnya kita next, kemudian next, next, kemudian kita klik finish. Nah, di sini sudah tersedia keterangan dari peta penggunaan lahan kita. Nah, selanjutnya saya akan mengeditnya untuk yang tidak dipakai dan yang perlu dihapus. Tapi sebelumnya untuk keterangan dari sungai dan kontur, kita bisa klik di line yang nanti akan saya buat sebuah garis yang bisa menggambarkan lambang dari sungai dan kontur tersebut. Nah, sebelumnya saya akan mengeditnya. Oke, saya pause sebentar.
Nah, di sini untuk keterangan dari legendanya tadi sudah saya buat apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan. Nah, untuk memisahkannya tadi saya menggunakan ungroup dan beberapa warna saya ubah juga serta ada beberapa simbol yang tadinya ada tapi karena tidak ada pada peta ini jadi saya hapus. Untuk fontnya sendiri saya ubah untuk ukuran 10 dan 10 10 dengan font Times New Roman. Nah, selanjutnya untuk yang lain tadi saya gunakan untuk membuat kontur dan sungai. Nah, selanjutnya kita akan membuat sumber petanya sama aja seperti membuat teks. Kita buat teks. Nah, di sini, nah di sini kita bikin sumber, kemudian PT RBI lembar Magetan skala 1:25.000. Nah, selanjutnya kita akan membuat eh, keterangan tambahan berupa teks, yaitu sistem koordinat peta. Kemudian kita buat proyeksi, yang kedua sistem grid, dan yang ketiga datumnya. Nah, selanjutnya proyeksinya itu menggunakan transfer McPrator, sistem gridnya Universal Transfer McPrator, dan datumnya WGS 1984 Zone 49S. Nah, selanjutnya kita klik teks, kemudian kita buat keterangan insert. Nah, ini. Selanjutnya eh, kita akan membuat koordinat dan grid untuk insert kita. Caranya, kita klik kanan, kemudian properties, ya, itu new gridnya, kita buat measure grid divides map into a grid map unit ini, kemudian next, kemudian tick marks and labels, kemudian stylenya kita ganti jadi berwarna merah. Kemudian kita klik OK saja, kemudian kita klik next, next, kemudian kita klik finish. Nah, selanjutnya kita ganti jadi measure gridnya satu ke kanan kiri. Oke, maksudnya ke measure grid, kita klik properties, kemudian labels, untuk label axisnya, mana ya? Hmm, kita klik additional properties, kemudian number format, kita buat jadi 0, kita nolin dulu, kemudian kita klik OK, oke, kemudian fontnya kita buat jadi Times New Roman, kemudian size-nya 12, kita klik saja OK, nanti eh, yang reference grid-nya ini kanan kiri, kita checklist yang measure grid 1-nya, kemudian kita klik apply. Nah, di sini akan muncul eh, grid dan koordinat untuk insert kita. Selanjutnya, sebentar saya pause dulu. Nah, di sini insert kita bisa dikatakan sudah selesai. Dan untuk keterangan ini, yang saya tunjuk ini, untuk keterangan daerah penelitiannya, bisa kita gunakan dari teks, kemudian ada nanti call out. Nah, dari situ nanti caranya membuatnya. Nah, di sini layout kita dan semuanya peta kita sudah selesai. Eh, Beginilah bentuknya. Kita jangan lupa meng-save the file. Eh, Kita export map, kemudian kita save dalam bentuk PDF. Nah, lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guys. Nah, selanjutnya kita akan membuat layout, tapi peta yang kita gunakan merupakan peta acara tujuan yang pernah kita buat. Nah, caranya kita klik project, kemudian kita klik new eh, layout manager, kemudian kita buat create, kita klik create, kemudian kita ketik layout, layout 7, kemudian kita klik OK, kita klik kanan, kemudian back, remove back, kemudian salah maaf, back properties, kemudian size-nya kita ganti jadi A3, A3, kemudian orientation-nya landscape, udah benar. Kemudian kita akan buat grid, kita akan menambahkannya. Sebentar, saya akan pause untuk menambahkan data-datanya. Nah, setelah kita isi data di horizontal sama vertikalnya, kemudian kita akan membuat kotakan untuk layoutnya. Eh, Bentar, di sini saya akan membuat kotakan. Kita buat rectangle, kemudian kita akan menambahkan kotakan. Nah, ini untuk tempat petanya nanti. Selanjutnya kita buat kotakan untuk tempat mapnya, apa legendanya maksudnya di sini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan peta dengan kita add a new map to the layout, kemudian kita drag saja. Nah, akan ditampilkan peta kita pada acara 7. Kemudian kita klik fungsinya untuk menggeser atau memperbesar atau memperkecil peta kita. Nah, selanjutnya kita klik item properties, kita akan mengganti pada grids-nya, kita add new grid, kita modify grid, kemudian solid, kemudian kita chairs-nya kita change sesuai dengan zone. Sebentar, sebentar, kita menyesuaikan zonanya sesuai dengan zona peta kita, 47N, kemudian kita klik OK. Kemudian, sebentar, saya geser dulu muka saya. Kemudian, klik map one, kemudian item properties. CRS-nya kita ganti sama sudah sesuai sama sama zona kita. Kemudian hmm, bentar. Nah, kita pada interval unit, intervalnya X-nya kita buat 1 dan 1000,00 dan Y-nya 1000 juga. Kemudian untuk lens
kita buat kita klik lihat style, kita ganti warnanya jadi warna merah. Dan pada kita go back dulu, kemudian kita checklist draw coordinate, kemudian formatnya decimal benar, decimal with suffix. Kemudian kita ganti jadi vertical descending, kemudian yang right-nya juga vertical descending. Kemudian fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Times New Roman. Kemudian font stylenya udah regular aja dan size-nya 12. Kita klik OK. Kemudian coordinate precision-nya 0. Kita go back ke kita checklist frame-nya. Kemudian hmm, tujuannya untuk membuat add picture. Nah, nanti kita masukkan lambang VPN. Open, kita sesuaikan dulu. Nah, kita telah menambahkan logo VPN, namun bisa kita lihat grid dan koordinat kita terlalu rapat dan kurang rapi, jadi bisa kita perbaiki. Sebentar saya perbaiki dulu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan layout kita berupa teks dan garis. Kita akan menambahkan teks. Sebentar, saya akan tambahkan. Nah, di sini saya akan menambahkan teks tentang instansi dan juga saya akan membuat fontnya sesuai dan untuk jenis ketebalannya nanti bold and bold gitu. Sebentar saya akan tambahkan. Nah, di sini kita sudah menambahkan teks tentang instansi dan peta pengenalan. Nah, pada eh, layout ini tampak garis-garis pembatas yang akan membatasi keterangan-keterangan pada peta. Cara membuatnya dengan kita klik add polyline, kemudian kita klik polyline. Kemudian untuk membuat garisnya lurus, kita tinggal tekan saja Shift, maka garis akan lurus sampai ke ujung. Dan cara untuk stopnya, kita klik 2 kali saja. Kemudian kita, nah, saya akan menambahkan keterangan untuk eh, tempat-tempat keterangan untuk keterangan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat arah mata angin dengan cara kita klik eh, ini, kemudian langsung kita drag aja untuk di bagian yang mau kita buat. Sebelumnya kita klik normal. Selanjutnya kita klik teks untuk menambahkan utara.
Nah, di sini kita klik saja U. Kita atur dulu fontnya. Fontnya Times New Roman. Kita klik OK. Kemudian kita atur posisinya. Oh, masih terlalu kecil ya. 14 saja. Oke. Terus PU-nya persis di tengah. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat tulisan skala menggunakan teks juga. Hmm, teks. Hmm, Peta yang kita gunakan adalah peta dengan skala 1:1330.000. Kemudian fontnya kita sesuaikan. Times New Roman 12. Kemudian kita klik OK. Passwordnya catat. Nah, ini saya salah memasukkan skala. Kemudian kita buat skala batang. Nah, sekarang kita atur skalanya. Stylenya kita buat stylenya kita buat merik. Oh, single box maksud saya. Kemudian scale barnya itu 2 kilometer. Kemudian eh, segmennya right 5. Kemudian X-nya kita buat di 1, 2 saja. Kemudian frame-nya kita checklist dulu. Kemudian background, thickness. Kemudian kita ganti dulu jadi sebentar. Nah, selanjutnya ini sudah selesai skalanya. Eh, saya menggunakan skala peta 1:100.000 sesuai dengan skala peta saya yang nampak di sini 1:100.000 juga. Kemudian saya juga menambahkan skala bar dengan menggunakan tools add new scale bar. Nah, selanjutnya saya akan membuat teks pembuat peta menggunakan teks. Nah, sebentar, saya buat teksnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan berupa legenda dari peta dengan cara add new legend. Kemudian kita drag. Nah, di sini akan muncul eh, legenda-legenda yang berada pada peta kita. Tapi kita akan mengeliminasi beberapa dan mengganti dan mengeditnya supaya tampak lebih bagus.
Hmm, kita pencet terus auto update-nya. Kita hilangkan beberapa, hilangkan hingga menyisakan simbol-simbol yang memang dipakai dalam peta. Mohon maaf ada kesalahan. Bentar. Nah, di sini sudah ada legenda-legenda. Nah, untuk beberapa harus dihilangkan. Namun, ada yang menggunakan hidden seperti yang saya buat tadi. Itu tujuannya untuk simbolnya tetap, tapi keterangan yang lebih umumnya hilang gitu. Nah, sekarang saya akan mengeliminasi beberapa menggunakan simbol simbol minus di bawah. Di bawah sini. Ah, nah, saya akan mengedit legendanya. Sebentar saya pause dulu. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat keterangan peta berupa legenda peta. Kita juga sudah menambahkan sumbernya dari teks. Nah, sekarang tahap selanjutnya itu adalah membuat inset. Hmm, untuk membuat inset ini, pertama kita klik, kemudian kita drag. Nah, di sini peta kita sudah masuk dalam inset. Kemudian hmm, kita- nah, selanjutnya kita masukkan, kita drag. Nah, di sini sudah ditampilkan peta kabupaten kita. Kemudian kita akan memperbesarnya. Kita perbesar. Kemudian kita bawa berbagi skalanya. Coba 9. Sebentar. Nah, di sini sudah sesuai sama peta kita dengan mengatur skala dan menggesernya. Kemudian kita klik kanan, kemudian pack properties, kemudian kita buat grids dia tadi dari item properties, kemudian tambah grid, kita modify, kita buat cross, kemudian change, kita sesuaikan sama zona kita. Oke, di intervalnya kita buat 5.000. Kita coba 5.000 dulu. Ya, artinya terlalu rapat. Kita ganti jadi 50.000. Nah, sepertinya sesuai.
ribu. Kemudian stylenya simple line-nya kita ganti warnanya menjadi warna merah. Ya, hmm, mana ya? Nah, kita checklist draw coordinates, kemudian left kita ganti virtual descending, gitu lagi juga virtual descending. Kemudian fontnya bisa kita ganti jadi Times New Roman. Ukurannya 8 saja. Lalu kita klik OK. Sudah sesuai ya. Kemudian kemudian precisionnya kita ganti 0. Kita akan menambahkan rectangle untuk mengotak inset kita. Ini kemudian kita item properties. Hmm, itu simple fill. Kemudian fill colornya kita buat dia supaya tidak ada warna yang ditutupinya. Kemudian kita back. Nah, kita juga ada rectangle untuk dalam peta. Sudah sesuai. Selanjutnya saya akan memperbaikinya sebentar supaya lebih rapi. Nah, di sini untuk layout dari QGIS kita sudah selesai. Eh, Demikian video saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.